Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomachine chapter 253, dimana di sini kita melihat sebuah salah satu monster ya, yang kita sebut monster bencana lah ya. Selain Kilin nih ada lagi, yaitu kura-kura yang berkepala naga nih, tapi berkepala naga yang banyak di sini, sekitar ada 3 kalau salah. Nah, di sini dia udah lepas dari segel yang menyegel dia bertahun-tahun ya. Ternyata dia nggak ada di bawah gunung guys, nggak ada di bawah segel tersebut, tapi dia menggali sebuah terowongan atau tanah sampai ke daerah atau di atasnya itu kekaisaran atau mungkin kerajaan dari Klan Utara ya. Nah, disitulah retakan dimulai hingga dia muncul ke atas akhirnya. Nah, di sini nih mulai pertarungan habis-habisan antara Utara ya serta aliansi dan salah satu sekte demonik untuk melawan naga ini guys ya. Nah, ternyata naga ini punya elemen petir nih ya, yang pastinya kalau menurut gue ini bakalan jadi salah satu kekuatan dari si MC kita Chenwo ya, yang nantinya punya elemen petir. Dia saat ini kan cuma punya elemen kayak ini sama yang es, api, satu lagi es sama api ya. Nah, yang untuk listrik ini dia belum ada nih. Nah, kemungkinan sih dia bakalan dapetin teknik atau ilmu listrik ini dari si monster tersebut guys ya. Tapi karena kita lihat badannya dan kulitnya itu sangat-sangat sulit ditembus ya oleh pedang, oleh kekuatannya kita lihat. Nah, mungkin sebagian orang yang melawan naga ini nggak akan efektif ya, nggak akan ya mempan lah. Nah, kita nggak tahu kalau CMC kita kan udah berada di ranah live death ya, yang dimana dia bisa membentuk sebuah pedang dari kinya sendiri. Nah, kemungkinan sih badannya itu, tubuhnya itu bisa ditebas bukan dari pedang guys, tapi dari ki, seluruh ki dari CMC kita. Apalagi CMC ini juga punya kekuatan es kan ya, kekuatan es batu. Mungkin bakalan dibukuin ya, meskipun nggak berguna amat karena kepala ada 3 guys. Belum dia ngeluarin api di salah satu kepalanya. Katanya ini mungkin monster yang paling sulit buat CMC hadapi ya, selain sebelumnya Rata Kilin dan lain-lain. Gue nggak tahu juga sih berapa monster yang ada di Nanomachine, khususnya di planet atau di masa si MC ini guys. Kita belum diceritain juga ya. Nah, di sini juga pasti kita bakal kedatangan salah satu Sigblade nantinya nih, entah itu pemimpinnya atau mungkin bawahannya. Juga belum tahu juga sih gue dari sini. Karena kan pemimpin Sigblade juga pengen banget ngedapetin bagi tubuh mungkin ya, entah itu tubuh teknik dari si naga yang kura-kura yang berkepala naga ini guys ya. Karena kulitnya ini sulit buat tembus ya, iyalah kura-kura itu tahu sendiri kulitnya itu tebal ya, warnanya tebal juga tapi kuat, meskipun jalannya agak lama lemot, tapi untuk pertahanannya di antara yang lain menurut gua dialah yang paling kuat guys. Ini bakalan makin seru ke depannya ya, kita akan melihat bagaimana Chenwo atau MC kita ini mengeluarkan seluruh kekuatannya ya untuk mungkin membunuh. Karena kita lihat ya, Kilin itu juga kayaknya nggak ada monster yang bisa bersuara ya, bisa ngomong kalau di dunianya Nanomachine. Kayak kemarin Kilin itu kan mungkin hanya sekedar bentuk bentuk kayak aura ya tersisa kan udah mati ya. Gue nggak tahu sih kalau ini apakah bisa ngomong juga ya, seharusnya sih bisa juga ya monster. Nah, tapi belum ditunjukin sama sekali. Dan di sini kita nggak ngelihat si tetua dari klan sekte demonik, dia nggak muncul juga. Berarti dia juga antara dua nih, dia sekarat, terdesak, atau dia lagi sembunyi. Mungkin juga mati juga guys, karena nggak mampu buat nahan atau melawan si naga ini nih, monster si kura-kura naga ini nih ya. Nah, di sini antara itu doang nih
ya kan? Atau mungkin lagi sekarat yang nantinya MC harus setelah berhadapan sama si monster ini baru cari itu, tapi nggak mungkin sih ya. Apa nanti penulisnya bikin si ketua yang dulu atau dari sekte demonik itu keluar ya, ikut ngebantai atau sembunyi di beberapa entah itu tempurung ya dari si naga ini, atau mungkin ini bakal seru guys. Dan dari segi kepalanya itu ada kepala 3 yang awalnya diprediksi cuma 1 kepala guys, ternyata sekarang malah jadi 3. Mungkin karena dia udah berabad-abad, terus juga dia juga menyerap esensi energi dari utara, dia tuh berada di bawah tanah ya, kemungkinan menurut gue itu mulai numbuh berevolusi sehingga menjadi kuat seperti ini. Nah apalagi dia punya teknik aneh, kalau gue punya teknik zaman kuno ya, teknik listrik. Nah teknik listrik inilah nih yang nantinya bakalan dikuasai sama si pemimpin tanah Sigblade. Gak tau nih nanti ngelawan Sigblade juga atau enggak di sini. Kalau ketua Sigblade ini memanfaatkan situasi sehingga nanti ceritanya nanti MC ini harus berhadapan habis-habisan melawan si kura-kura kepala naga ini. Nah terus ketika energi udah habis baru datang ketua Sigblade. Nah kalau kejadian seperti itu ya pantas lah ya, maksudnya pantas tuh artinya ya pantas aja sisi ketua Sigblade menang ya, karena si MC kita ini udah menguras kekuatannya, udah ngeluarin seluruh kekuatannya lah untuk melawan si naga ini, sehingga cuman paling tinggal berapa dong energinya. Jadi menurut gue dia terdesak, dia kritis gara-gara ngelawan Sigblade habis. Menurutku maklum, wajar kalau dibikin cerita itu wajar ya, karena dia habis ngelawan si kura-kura berkepala naga itu guys ya kan. Nah kalau ketua Sigblade yang datang beda cerita ya, kalau cuman kayak anak buahnya ya kan, cuman mungkin wakil-wakilnya itu masih bisa MC nahan, atau mungkin anak buahnya teman-temannya juga masih bisa nahan guys, karena yang dilawannya juga bukan sebanding sama dia rananya ya. Kalau nah kalau si ketua Sigblade ini rananya sama guys, Life is Dead juga, cuman di sini kita nggak tahu tingkatannya. Siapa tahu di Nano Magic ini ada tingkatan setiap rana, maksudnya energinya ya, untuk ya kalau rananya sama kayak di manual lain atau di dongwai lain itu kan rananya sama belum tentu kekuatannya juga sama. Jadi masih bisa lah ya kayak dibedain dari tingkatan energi, teknik dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Nanti kita sama-sama diskusi sama belajar. Di situ juga gua bukan hanya ngajarin gimana caranya belajar desain, tapi ngajarin gimana caranya biar kalian bisa menghasilkan uang dari desain. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.